je kita awak nak cuti bagi. Hari Ahad awak kerja, kita orang bagi ekstra. Sebulan cuti 4 kali awak boleh cuti. Seminggu sekali awak boleh cuti. Nak kerja boleh. Apa lagi yang awak nak? Bibi ini berasal dari Indonesia, pembantu rumah tangga ya, yang bekerja dengan majikannya. Digaji sebesar 2.000 ringgit Malaysia, kebajikan dipelihara. Tapi apa yang dia lakukan? Buat live di dalam rumah majikan dengan menjelek-jelekkan majikannya. Memang banyak terjadi hal-hal seperti ini ya. Aku boleh panggil gangster lah. Ugut aku? Oh ya? Kau ugut aku bagi gangster? Ya, panggil gangster. Oh, dahsyat kau ni. Malaysia sopan. Cara mereka berbicara lebih santun. Perdana Menteri Malaysia itu adalah sesuatu yang luar biasa, hal baik. Ini pesan juga buat warga-warga Konoha ya, yang berada di Malaysia, yang bangang kayak gitu ya, geng ya. Kalian tak punya adab ke? Kalian sudah memijak-mijak marwah Indonesia di negara Malaysia sendiri. Kalian tuh di negara orang belagaknya minta ampun kepada warga tempatan, warga Malaysia. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tular seorang pembantu, geng, yang live terus menghina majikannya. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi warga Indonesia ataupun orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini membuat hal di negara orang, geng. Sudah mendapatkan majikan baik dan gaji sudah lumayan besar, malah dia menghina majikannya. Ya Allah, apa yang terlintas di pikiran orang-orang yang seperti ini, geng? Ikinya juga pelik kayak gitu ya, geng ya. Patutnya kita sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mendapatkan gaji yang bagus kayak gitu ya, geng ya. Kita harus bersyukur. Ini malah tidak. Dan yang lebih teruknya, geng, banyak warga Konoha yang di Malaysia itu yang belaga. Waduh, kira-kira seperti apa sih? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benda? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Kita awak nak cuti bagi. Hari Ahad awak kerja, kita orang bagi ekstra. Sebulan cuti 4 kali awak boleh cuti. Seminggu sekali awak boleh cuti. Nak kerja boleh. Apa lagi yang awak nak? Ada saya tengok orang lain gaji 1,500 sebulan sekali cuti. Diorang macam mana? Awak gaji 2,000, kalau masuk hari Ahad dapat ekstra. Wah, tak baik lah macam tu. Kita orang cuba terbaik lah. Dulu mate yang dulu tu nangis-nangis sebab kita orang nak berhentikan dia. Sebab dia tahu kita orang macam kita orang bukannya jenis strict. Tak ada bawa nak cuti, cuba bagi tahu. Terpulang. Gaji kita orang bagi okey. Okey lah gaji. Saya awal kerja dulu pun gaji saya 1,800 je. Itu saya orang Malaysia. Kerja dekat negara sendiri gaji 1,800. Yang ada ijazah. 1,800 saya kerja. Awak tak ada apa-apa. Sekolah pun bukan dekat sini. IC tak ada tapi gaji 2,000. Awak lagi patut bersyukur daripada orang macam saya waktu dulu, waktu awal bekerja. Awak tak patut buat macam tu. Ni kita orang ada rezeki lebih, kita nak kongsikan. Awak buat kita orang macam ni, awak cakap-cakap belakang. Apa yang awak tak puas hati, cakap dengan saya terus. Saya jadi okey je, puan yang jadi marah. Lepas tu, kalau awak dah tahu dia macam tu, awak cakap dengan saya. Apa yang dia tak puas hati? Ni awak tak beritahu saya apa-apa. Saya takut, tuan. Takut apa? Macam ni lagi bahaya. Tengok ah. Sekali dia tahu, boom. Habis semua orang dia marah. Ni lagi saya pun kena marah kan. Sorry, tuan. Saya tahu, tuan. Tak patut buat macam tu. Apa lagi awak rasa tak cukup? Cuba cakap kat saya. Gaji 2,000, cuti seminggu sekali. wah, Nak enak. kerja bagi ekstra. Wah. Makan ada. Tempat tidur ada. Saya tak pernah minta awak 1 sen pun untuk awak makan ke,
barang-barang peribadi awak, apa shampoo, sabun, apa semua saya tak pernah minta pun. Lepas tu buat kita orang macam ni, cakap-cakap macam ni, kita orang gila, bodoh, babi. Tak Astagfirullahaladzim. bagus lah macam tu. Sebab kita orang tak ada buat apa-apa pun dekat awak. Tak ada pun suruh awak kerja dari pagi sampai tengah malam. Awak nak rehat, awak rehat. Awak nak solat, awak solat. Tak pernah halang pun awak untuk rehat ke apa-apa. Awak tak bagus macam tu. Lepas ni kalau dia dapat majikan yang baik, jangan buat macam tu. Majikan yang tak ada banyak ragam, tak ada banyak kerana, ikut je, tak perlu nak hina-hina belakang. Tak tu lah kalau Melayu selalu cakap, disebabkan mulut badan binasa. Macam ni lah. Mulut kita tu terlampau laju cakap-cakap, kita tak jaga hati orang. Saya dengan puan pun manusia juga, ada hati. Kami pun ada sakit. Ada tengok kan satu berita di M-Star Official, di mana seorang bibi ini berasal dari Indonesia, pembantu rumah tangga ya, yang bekerja dengan majikannya. Digaji sebesar RM2.000 Malaysia, kebajikan dipelihara. Tapi apa yang dia lakukan? Buat live di dalam rumah majikan dengan menjelek-jelekkan majikannya. Memang banyak terjadi hal-hal seperti ini ya. Bibi-bibi asal dari Indonesia ini setiap hari buat live berkelompok-kelompok, menceritakan majikannya. Nanti kalau majikan melarang pegang handphone, kalian katakan majikan tak berperi kemanusiaan. Tapi apabila diberi pegang handphone, kalian salah gunakan, kalian tak tahu menjaga privasi majikan, buat live di rumah majikan sesuka hati, ya. Pembantu-pembantu seperti ini memang betul-betul tak tahu diuntung. Banyak terjadi, banyak seperti Sila itu ya. Aku dengar pun sakit hati ya. Inilah kadang-kadang aku bukanlah nak condemn bangsa aku sendiri ya, tak. Tapi bila aku tengok kadang-kadang perangai pembantu-pembantu Indonesia ni, bila dapat majikan baik ya, dipijak ya. Pijak kepala majikan. Tapi bila dapat majikan kadang kejam, mulalah lari, ya, cakap majikan tak berperi kemanusiaan. Bila dapat majikan baik, handphone dibagi pegang, ya, bagi cuti seminggu sekali, kau pijak kepala dia, kau buat live hari-hari, kau kutuk majikan kau, banyak macam tu. Contoh macam Sila Norsiah tu, ya, banyak pembantu-pembantu Indonesia ni buat live hari-hari, buat live, ya, berkelompok-kelompok menceritakan majikannya. Tak baiklah macam tu kan. Kita bekerja di negara orang ni, cubalah ya, dapat majikan baik tu bersyukur. Pelik lah geng, orang-orang segelintir kayak gitu ya geng ya. Orang yang susah minta ampun mencari pekerjaan di Indonesia, yang tidak memiliki ijazah, yang tidak memiliki keahlian, skill. Namun di negara orang, mereka berlagak, mereka sok-sokan, mereka buat mencoreng nama baik Indonesia. Ini adab akhlaknya di mana orang-orang seperti ini kayak gitu loh. Kamu nih gak tahu bersyukur apa, gak tahu berterima kasih apa. Kamu susahnya dicari di Indonesia mencari pekerjaan. Kamu gaji RM2.000 ya, seumpama kayak RM2.000 8 juta. 8 juta lebih lah sekarang, 8.200.000 kayak gitu ya geng ya. Dan kamu tiap minggunya katanya ada part time. Part time-nya kalau tiap minggunya itu biasa 100. Jadi kamu satu bulan itu 2.400. Wow, keren. 2.400 kayak gitu ya geng ya. Ya kalau kadang lebih juga, kadang 120, 150. Kadang kalau baik majikannya. Dia katanya mau kongsi rezeki, namun kamu berperilaku seperti ini. Aduh, cobalah perangai-perangai konoha kalian, perangai-perangai buruk kalian, gak usah dibawa-bawa ke negara orang. Nah, contohnya yang akan Ikinya Reaction ini, geng. Konoha coba ragut baik saya, harap pihak berkuasa ambil tindakan. Nah, kita simak lagi video yang akan Ikinya Reaction ini, geng. Belagaknya minta ampun, ya Allah, ya Rabbi. Dia nak gaduh saya ni. Tolong, security Bang Saleh, tengok diselamatkan yang anda yang. Konoha. Siapa? 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 Nak serang saya siapa ni? Siapa? Aku boleh panggil gangster lah. Ugut aku. Oh ya? Kau ugut aku bagi gangster? Ya, panggil gangster. Oh, dahsyat kau ni. Kau panggil lah. Kan aku
berada di belakang benar. Duit aku. Ya. 10.000 duit aku. Duit Ya. kau apa? Habis duit aku tak ada. Duit kau berapa? Ada. Berapa duit kau? Ha? Berapa duit kau? Ah, Wih, tak apa. sombongnya, belagaknya. Kau- Yang, aku ya? yang pegang lesen ini sekarang SPRM. Jangan kau sembarang. Ya, pergi buat report. Dan baru ni ada tiktokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Kenapa saya suka berteman dengan orang Malaysia? Yang pertama, orang Malaysia sopan. Cara mereka berbicara lebih santun. Bahasanya tuh lembut dan mudah dimengerti. Terus mereka ini sangat peduli dan empati. Saya tidak tahu apakah semua rakyat Malaysia seperti itu. Tapi jujur, orang Malaysia yang saya kenal memang semua memiliki seperti yang saya katakan tadi. Sopan, bicara santun, dan lembut. Saya tidak memuji orang Malaysia. Saya bercerita apa yang saya Apa adanya. alami. Kalau ada pandangan yang berbeda silakan. Saya tidak juga menganggap orang Malaysia sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi saya katakan ini menurut pandangan saya. Kita menduduki hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kedai Dari runcit Rimba Raya Aceh di melalui Malaysia Radio adalah Rimba. Dia mengabarkan bahwa tikuas NKRI ke- masih ada. Itu sesuatu kesuksesan yang heroik Indonesia. sekali. Bahkan keberanian teman-teman dari Aceh ini sampai diakui oleh Perdana Menteri Malaysia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, hal baik. Nah, tetapi pertanyaan reflektif untuk kita semua, ada saudara-saudara kita dari Malaysia itu menyenggol teman-teman saudara kita di Aceh. Anggota DPD Ini RI video. asal Aceh Sudirman Haji Umar menyebut penembakan warga Indonesia di perairan Selangor sebagai pelanggaran HAM. Sudirman juga mengungkap jumlah orang di kapal 29 orang. Sebanyak 6 orang menjadi korban penembakan petugas patroli maritim Malaysia. Ini tahun dahulu kasus dibahas lagi sama orang ini ya. Sama orang inilah kayak gitu. Ya kalau ada perlawanan Pak. Itu kejadian kurang lebih setahun yang lalu ya. Pertanyaan saya buat kita diskusikan malam ini, apakah karena teman-teman di Malaysia itu kalah bersaing? Karena ini persepsi ini muncul diakui oleh salah satu intelektual dari Malaysia. Kita lihat videonya ini. Kalah bersaing. Kenapa banyak kedai runcit dipegang orang Aceh? Sampaikan gelaran kedai Aceh dah jadi sebati dengan kita sebab nak menunjukkan betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit. Bukan kau Cina atau India tau, tapi serupun dengan kita yang bukan warga negara Malaysia. Pelik tak macam mana mereka boleh buka kedai runcit dan berniaga dengan mudah? Siap berjaya pula tu. Jangan bagi alasan yang kedai Aceh tu kedai tak Malaysia pula. Sebab kedai mereka ni ditubuhkan secara sah mengikut undang-undang. Kalau betul tak Malaysia, kenapa tak diserbu pula? Setuju tak kalau saya katakan? Ini pesan juga buat warga-warga Konoha ya, yang berada di Malaysia, yang bangang kayak gitu ya geng ya. Kalian tak punya adab ke? Kalian sudah memijak-mijak marwah Indonesia di negara Malaysia sendiri. Kalian tuh di negara orang belagaknya minta ampun kepada warga tempatan, warga Malaysia. Ya Allah ya Rabbi, malu lah weh, malu. Dan ini ya geng ya, komal-komal seperti ini ataupun grup-grup seperti ini, diskusi apa yang belum diskusikan? Apa yang mau didiskusikan? Ini siapa ketuanya? Ini apa yang mau diskusikan? Pertanyaan isinya. Ini anggota DPR kah atau anggota perlindungan anak kah, perlindungan manusia atau apa ini? Ini siapa ini? Kayak gitu. Mau didiskusikan hanya orang-orang IQ rendah atau orang-orang SDM rendah kayak gitu yang masuk ke Komaldia. Apa yang didiskusikan? Kayak gitu. Kedai runcit Aceh di Malaysia adalah bukti kesuksesan Indonesia. Nanti ya, ini dampaknya ke warga Aceh. Kayak gitu. Dampaknya ke warga Aceh. Kalau sudah orang Malaysia sudah geram, sudah tak boleh tahan lagi, sudah di puncak kegeramnya, nanti ditutup semua kedai-kedai Aceh. Nanti siapa yang disalahkan? Ini salahkan orang ini. Salahkan orang ini yang berkomal-komal seperti ini karena memancing keamarahan warga Malaysia. Ini yang harusnya. Namun ikinya yakin warga Malaysia dan warga Aceh itu adalah memiliki sejarah yang panjang, kayak itu sejarah yang memiliki arti persaudaraan kayak gitu ya geng. Namun
Ini orang-orang ini yang berkomal-komal seperti ini, aduh, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kinya peliknya di situ, ini siapa? Berdiskusi katanya. Berdiskusi apa? Pak, kalau kamu berdiskusi, kita menimbul perang dengan negara apa? Kita ekonomi lagi anjlok, negara kita lagi miskin, negara kita lagi diambang, banyaknya hutang, itu baru diskusi sama Anda. Ini malah diskusi negara orang. Bodoh. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Tak ada ucapan kata-kata lagi daripada ikinya mentok di situ saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa bunda silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.